Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah minggu kita. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan penyembahan kita, pujian kita boleh berkenan di hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh datang kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu, tapi kita boleh tetap beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada saat ini hanya karena anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi ini kami rindu untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bawa hati kami ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk taat dan setia hanya kepadamu ya Tuhan. Di tengah begitu banyak percobaan, permasalahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah begitu banyak hal-hal yang mengalami pandangan kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin indah dan semakin baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau layakkan dan kuduskan hati kami. Dan biarlah apapun pujian kami, penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Bentuk kami Tuhan melalui firman Tuhan yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Taat dan setia hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita membacakan 10 hukum yang pertama. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, dan Ia telah membuktikannya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menderita, bahkan disalib untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Thank you God. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ia telah menebus kita sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Namun kasih-Nya tidak sampai di sana saja. Sampai saat ini pun Tuhan terus ada di samping kita. Sampai saat ini pun kita boleh terus merasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Syukur sebab kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini, bila kita sungguh-sungguh melihat hidup kita ada saat ini, itu semua karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar lebih mengenal Tuhan lagi, sebab di tengah banyaknya cobaan hidup kita, di tengah banyaknya hal-hal yang dapat mengalihkan hidup kita daripada Tuhan, kita boleh tetap fokus dan memandang hanya kepada Tuhan. Sehingga kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap memandang hanya kepada Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku lihat mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku lihat wajahku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah seumur hidup kita boleh semakin mengenal Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Teli kepada hambanya. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur
kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah memberikan firman-Mu dan firman itu sangat dekat dengan kami. Banyak hal yang Kau nyatakan dalam kebenaran-Mu, firman-Mu, termasuk di dalamnya tentang akhir zaman. Di dalam kami mempelajari akhir zaman ini, menolong kami untuk boleh mawas diri, sadar, dan bahkan kami waspada hati-hati, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, melainkan kami boleh berjaga-jaga, iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin mengasihi Engkau, setia kepada Engkau. Tuhan berkati kami semua lewat pembacaan dan perenungan firman. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Markus 13 ayat 14 hingga 23. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema khotbah saya di pagi hari ini, The Beginning of the End. Watch. Sekali lagi, The Beginning of the End. Watch. Awal dari akhir, berhati-hatilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya ingin mengawali khotbah saya di pagi ini dengan observasi pastoral yang sangat penting, yaitu akhir zaman. Awal dari akhir zaman itu sendiri. Dan ketika kita mendengar kata-kata ini, kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa khotbah ini akan membuat saya merasa ketakutan, merasa cemas, dan berkata, jangan khotbah mengenai akhir zaman. Saya mengerti akan hal ini. Kita harus percaya bahwa semua kitab suci dinafaskan oleh Allah dan bermanfaat untuk semua yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk khotbah di akhir zaman atau khotbah tentang akhir zaman. Pada kesempatan saat ini, saya juga memohon izin untuk mengajukan 3 pertanyaan penting untuk dijawab di dalam benak atau pikiran jemaat sekalian. Yang pertama, apakah kita sekarang ini hidup di akhir zaman atau hari-hari terakhir di dalam kitab Markus yang kita telah baca bersama? Dan yang kedua, dengan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 hingga saat ini di seluruh dunia dan bahkan beberapa daerah dan juga di Indonesia mengalami kenaikan dan bukan penurunan. Ditemukannya varian baru, varian Delta, yang membuat gelombang kedua dari COVID-19 ini, di mana sudah memakan korban jutaan orang. Tanpa terkecuali mungkin saudara-saudara kita pun mengalami akan atau mengena COVID-19 ini. Dampak dari COVID-19 ini terjadi goncangan yang sangat besar dan signifikan di dalam perekonomian, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan tidak terkecuali, bahkan di jemaat kita pun mengalami goncangan yang sangat luar biasa, khususnya ekonomi. Kalau kita perhatikan, ada banyak orang yang di PHK, dirumahkan, dan belum lagi sekarang PPKM darurat mikro. Beberapa toko yang seharusnya bisa sampai malam buka, tetapi sekarang sampai jam 5. Semua roda perekonomian mengalami gangguan. Belum lagi kita menjumpai dan kita mendengar di beberapa media massa menyatakan adanya konflik antar negara yang kita dengar waktu yang lalu, konflik di Timur Tengah. Belum lagi gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah kita berada di akhir zaman atau awal dari akhir zaman? Saudara dan saya yang mengalami ini, apakah kita berada di akhir atau awal dari akhir zaman itu sendiri? Dan yang ketiga, apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan ketika kita mengetahui akan hal ini? Ketika kita mendengar akan pesan firman Tuhan ini, apa respon kita agar kita tetap setia dan kita diselamatkan? Kita tidak binasa,
karena kebodohan dan kecerobohan kita tidak mampu melihat dan memperhatikan tanda-tanda akhir. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa agar melalui penjelasan khotbah saya di pagi ini menolong kita semua, jemaat, untuk tidak cemas, bahkan takut ketika mendengar kata akhir zaman, melainkan saudara tersadar, waspada, serta berjaga-jaga dalam doa dan firman Tuhan di dalam kita menghadapinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penjelasan khotbah saya saat ini, saya mulai dengan maksud Injil Markus ditulis. Injil Markus ditulis pada waktu orang Kristen berjuang di bawah penindasan Romawi. Dan maksud Injil ini ditulis karena untuk menguatkan mereka yang membutuhkan dorongan bahwa harga mengikut Yesus sepadan dengan salib dan bahwa mahkota menunggu mereka yang bertekun. Mereka juga membutuhkan jaminan bahwa penderitaan di tangan seorang raja yang waktu itu adalah Nero tidak sia-sia. Karena raja mereka yang sesungguhnya, Yesus, Allah, Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya, telah membawa kerajaan itu di dalam kehidupan pengikutnya, orang-orang percaya. Kerajaan itu dibawa bersama-sama, tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Dan Injil ini ditulis karena menolong pengikut Tuhan, umat Tuhan memahami waktu, zaman, dengan gejolak yang dihadapi banyak orang pada awalnya. Mereka membutuhkan pemahaman tentang akhir zaman yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya, dan bahkan di dalam pribadi Yesus sendiri mengatakan dan itu akan terjadi. Dan mereka perlu memahami tentang pemerintahan yang dipimpin oleh Yesus, yang adalah Raja. Sesudah itu kesudahannya terjadi atau berakhir. Hal ini juga menasehati umat Tuhan untuk waspada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberitahu kepada mereka bahwa akan tiba saatnya ketika tidak ada satu batu pun dari bait suci yang akan ditinggalkan di atas batu lain yang tidak akan dilempar. Ini mau berbicara tentang kehancuran total. Lalu para murid tercengang dan mereka bertanya kepada Yesus dengan dua pertanyaan yang sangat berbeda. Pertama, kapan kehancuran bait suci akan terjadi? Dan yang kedua, apa yang akan menjadi tanda kedatangannya dan akhir zaman itu sendiri? Sekali lagi, murid-murid bertanya dua pertanyaan yang sangat berbeda. Pertama, kapan kehancuran bait suci akan terjadi? Dan yang kedua, apa yang akan menjadi tanda kedatangannya dan akhir zaman itu sendiri? Untuk menjelaskan ini semua, saya mengajak kita semua memperhatikan dalam struktur teks ini bagian yang sudah kita
baca bersama. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan memberi mereka satu nubuatan yang melibatkan peristiwa-peristiwa yang dipisahkan oleh waktu. Yaitu yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, itu berbicara tentang kehancuran bait suci dan juga permulaan penderitaan. Kehancuran itu terjadi pada tahun sekitar 70 Masehi. Sekitar 40 tahun setelah Yesus mengucapkan kata-kata itu. Di mana pada saat Jenderal Romawi Titus menaklukkan kota itu dan menghancurkan kota itu. Jenderal Romawi itu secara harfiah memenuhi akan janji Yesus. Karena dia tidak meninggalkan satu batu pun bait suci di atas yang lain. Itu kokoh berdiri. Semuanya diruntuhkan. Dan itu akan menjadi jawaban atas pertanyaan pertama para murid tentang kapan kehancuran bait suci akan terjadi. Yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesengsaraan besar terjadi. Diawali dengan permulaan penderitaan dan penderitaan yang dahsyat itu sendiri sebelum kedatangan Anak Manusia. Tuhan memberitahu kita jauh sebelumnya sifat dari kesengsaraan besar yang akan segera mendahului kedatangannya. Saat itu digambarkan bagi kita, yaitu melalui kehancuran yang mengerikan pada tahun 70 Masehi, yaitu penghancuran kota kuno Yerusalem dan termasuk bait suci, dan juga hilangnya ratusan ribu nyawa orang Yahudi secara brutal, dan juga para pengikut Yesus mengalami kesengsaraan dunia sejak awal dan terus mengalami hingga pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan ini semua, apa yang harus aku lakukan sebagai pengikut Tuhan? Saya yang mengakui Yesus dan mempercayai ketuhanan Yesus, Yesus yang adalah Raja dalam hidupku. Aku mengikutinya, aku mentaatinya, aku mengasihinya. Ketika aku mendengar akan pemberitaan ini, apa yang harus aku lakukan supaya aku tidak jatuh dalam pencobaan, supaya aku tidak binasa, melainkan aku mengalami kemenangan. Aku tidak takut, aku tidak cemas, karena firman ini menolong aku melihat, memperhatikan, dan aku menjadi waspada di dalam doa dan firman. Ayat 23, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, tetapi perhatikanlah, lihat, aku sudah memberitahumu semua hal sebelumnya. Ayat 33, berhati-hatilah, berjaga-jaga dan berdoa, karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Tugas kita di bumi sebagai pengikutnya, umatnya adalah satu, tidak menunggu sampai saat kedatangannya kembali kepada kita dengan tidak melakukan sesuatu. Do something. Jangan hanya melihat, memperhatikan,
termenung, tapi do something. Lakukanlah sesuatu. Dan yang kedua, setia kepadanya dalam segala hal. Alkitab menjelaskan bahwa waktu itu akan datang tiba-tiba dan mengejutkan dunia. Seperti COVID-19 ini, begitu tiba-tiba dan mengejutkan dunia. Bahkan Yesus pun menambahkan, Dia akan datang pada saat kita tidak mengharapkan atau kita tidak mengetahui bahwa Dia akan datang. Dan yang ketiga, siap sedia pada hari kedatangannya yang imanen, tidak peduli kapan waktunya. Dengan cara saya mengajak kita memperhatikan nats ini. Yesus memberitahu kita tentang yang pertama, tanda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid telah bertanya apa tandanya ketika semua hal ini akan digenapi. Dan Yesus memberitahu mereka dalam ayat yang ke-10. Dan Injil harus diberitakan terlebih dahulu kepada semua bangsa. Kemudian ayat 14, pembinasa yang keji. Ini merupakan sebuah kekejian, adalah sesuatu yang menjijikkan. Dan kata ini sering digunakan dalam perjanjian lama untuk menggambarkan berhala paganistik. Dan fakta bahwa itu merujuk kepada pembinasa yang dibenci. Kemunculannya disertai dengan kehancuran dan kehilangan yang mengerikan. Nabi Daniel berbicara akan hal seperti ini. Daniel 11:31 menubuatkan tentang pembinasa keji, di mana dilukiskan mereka membunuh dan menajiskan banyak hal. Dan Yesus pun mengatakan bahwa ketika ini terjadi, maka mereka akan lari ke pegunungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat tanda itu dibuat semakin jelas. Apa itu? Selain berita Injil telah tersebar di seluruh muka bumi, dan juga pembinasa yang keji ini muncul menjijikkan dan dia membunuh, dunia akan berada di bawah pengaruh iblis, dan di mana pengikutnya menyembahnya. Dan apabila orang-orang percaya yang tidak melakukan, yaitu menyembah akan iblis dan pengaruhnya, maka mereka akan ditangkap dan dihukum mati secara brutal. Melihat akan hal ini, tindakan-tindakan apa yang mendesak untuk dilakukan, Yesus memberitahukan kepada kita dalam ayat yang ke-15. Melarikan diri, pergi menuju ke pegunungan. Jangan turun dan masuk ke dalam rumah untuk membawa apapun. Biasanya orang duduk di atas, dan ketika ada bencana terjadi, mereka turun dan sibuk mengambil sesuatu untuk mereka bisa bawa ketika mereka pergi. Tapi Tuhan bilang jangan turun dan masuk ke dalam rumah untuk membawa apapun. Pergi. Dan janganlah dia yang di ladang tidak kembali untuk mengambil pakaiannya. Jika seseorang sedang bekerja di ladang dan membajak ladangnya,
dan dia mendengar pembinasa yang keji datang, maka ia janganlah pulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang digambarkan oleh Yesus ketika tanda itu dibuat semakin jelas. Selain situasi yang mendesak ini dan harus mengambil tindakan yang sangat urgent dan mendesak, Yesus pun memberitahukan lagi kepada kita di dalam ayat 17 dan 18, yaitu tentang keputusasaan. Tetapi celakalah, di dalam ayat 17, bagi mereka yang hamil dan yang menyusui bayi pada masa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membayangkan betapa putus asanya mereka yang menantikan. Belas kasihan itu bahkan tidak akan diperlihatkan kepada mereka yang melambat karena mereka hamil atau mereka merawat bayi. Namun di dalam ayat 18, bagaimana umat percaya meresponi ini di dalam keputusasaan yang begitu hebat? Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoalah agar semuanya tidak terjadi di musim dingin. Lalu pertanyaan yang muncul dalam situasi seperti ini, mengapa Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa? Kan di ayat sebelumnya disuruh pergi, melarikan diri. Jangan masuk, jangan ambil, jangan kembali untuk ambil pakaian. Tetapi saat ini dikatakan, berdoalah supaya itu tidak terjadi. Apakah Yesus tidak tahu kapan itu terjadi? Dan Yesus pun mengatakan, iya, hanya Bapa yang tahu kapan itu terjadi. Tuhan mau umatnya berdoa. Situasi yang digambarkan pada waktu itu benar-benar mengerikan, di mana semua dalam keputusasaan. Dan dalam keputusasaan tersebut dibutuhkan iman yang sejati kepada Yesus. Dan itu timbul dan terjaga hanya dan melalui doa. Bukan dengan cara yang lain, hanya dan melalui doa. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika COVID ini merajalela, pandemi ini begitu mencekam, semua mencoba berpikir dan mencari jalan keluar. Mereka berusaha untuk bagaimana menyetop. Manusia putus asa, manusia kehilangan harapan. Tetapi Tuhan mau berkata, berdoa. Karena di dalam keputusasaan ada kekuatan ilahi yang Allah akan berikan kepada umatnya. Dan hanya dapat diperoleh melalui doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah di dalam keperkasaannya dan kedaulatannya akan memberikan kekuatan dengan kekuatan ilahinya melalui jawaban doa orang-orang benar. Dan kekuatan ilahi inilah yang menolong umatnya untuk menghadapi situasi ini. Meskipun intensitas situasi ini semakin besar dan eskalasinya semakin begitu melebar. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam
ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan Allah sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Hal ini bisa dikatakan hanya ada satu waktu seperti itu, dan itulah mengapa kita menyebutnya kesengsaraan besar. Ini mau menyatakan bahwa nubuatan akhir zaman ini menggambarkan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Sebagian besar telah digenapi dalam kehancuran pada waktu tahun 70 Masehi, dan sebagian sementara dan akan digenapi. Peristiwa itu adalah waktu yang sangat mengerikan. Karena begitu besar kesengsaraan itu, Yesus pun berkata di dalam ayat yang ke-20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ini mau menyatakan bahwa Bapa Sorgawi telah menetapkan batas waktu dan dalam tujuan kedaulatannya demi orang-orang pilihannya. Dan hari-hari yang mengerikan itu tidak akan bertahan lebih lama dari yang Dia izinkan. Dan Yesus mengatakan kepada kita juga bahwa jika hari-hari itu tidak dibatasi oleh Tuhan, maka tidak ada kehidupan manusia yang akan bertahan, termasuk orang-orang percaya. Dan bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa umat Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya waktu tentang penderitaan, namun juga penyesatan yang mengerikan. Kita lihat di dalam ayat 21 hingga ayat 22. Dikatakan pada waktu itu orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Lihat Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat bahwa Alkitab memperingatkan kita dari Ulangan pasal 13, di mana dinyatakan fakta bahwa tanda-tanda dan keajaiban yang dilakukan bukanlah satu-satunya tanda bahwa seseorang adalah juru bicara Allah. Banyak orang selama berabad-abad telah tertipu oleh hal-hal seperti ini, dan dengan mudah ditarik dari kesetiaan pada kebenaran Injil melalui guru-guru palsu yang mengesankan dan mujizat palsu. Yesus memperingatkan kita bahwa ini akan terjadi pada tingkat yang lebih besar lagi pada masa kesengsaraan yang akan datang. Mesias-Mesias palsu melakukan tanda dan mujizat palsu, dan bahkan dikatakan bisa jadi menyesatkan orang-orang pilihan. Perhatikan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu, dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percayakan kebenaran dan suka kejahatan. Betapa liciknya masa-masa itu. Iblis akan bekerja lebur
Dan banyak yang akan jatuh di bawah mantra kebohongannya. Dibutuhkan di sini kasih karunia Allah, anugerahnya untuk menjaga umatnya agar tetap setia kepadanya. Untuk itu, di dalam ayat yang ke-23, kita membutuhkan untuk sebuah kewaspadaan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Lihat, Tuhan sudah memberitahukan semua hal sebelumnya. Tidak ada alasan jika tidak mau mengindahkan peringatannya. Dan izinkan saya menutup dengan membacakan apa yang Yesus katakan mengenai perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang!" Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi dan untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mendorong saudara agar menyimpan minyak di pelita saudara dan berjaga agar tetap menyala, tetap di bawah pemerintahan Roh Kudus, dan tetap waspada dalam imanmu. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Dan kemudian pahamilah apa yang dikatakan firman tentang awal dari akhir zaman, dengan melihat tanda-tanda dan menjadi lebih jelas. Mungkin engkau tidak punya waktu untuk melakukannya, namun perhatikanlah itu dan hati-hatilah kamu, tetap setia kepadanya. Sekarang dia segera datang, tetapi kapanpun dia datang, semoga dia menemukan kita siap dan setia kepadanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau pasti datang. Kami berharap merindukan waktu itu, dan Engkau menemukan kami siap dan setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar tetap kami bijaksana dengan menjaga api tetap menyala, minyak itu tetap sedia, kami waspada di dalam doa dan firman. Terpujilah namamu Tuhan.
Berkati jemaat-Mu. Tolonglah mereka, supaya mereka tidak seperti gadis-gadis bodoh, tetapi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Tuhan menemukan mereka siap dan setia. Mereka memuliakan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan akan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kita, penuntun bagi kita untuk hidup di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita bersyukur untuk Pendeta Teli Wangkai yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati, menyampaikan firman-Nya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan marilah kita boleh ingat hamba-Nya dan kita boleh doakan dia sehingga di dalam pelayanannya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kemudian saudara, minggu depan ya tanggal 25 Juni kita masih melakukan ibadah online ya sampai masa pandemi benar-benar sudah mulai berkurang. Lalu kemudian mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita sehat, keluarga kita sehat dan orang-orang yang ada di sekitar kita boleh tetap sehat. Jika nanti kondisi pandemi sudah cukup baik, maka majelis nanti akan mewartakan kapan kita akan memulai ibadah onsite lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhari Minggu.